There's not much to do when all I can is thinking about you. Hai teman-teman, jumpa lagi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini aku sharing lagi kegiatan harianku seperti biasa. Di sini aku sambil cerita pengalaman pribadiku nih, teman-teman. Simak sampai habis ya. Semoga dari setiap apa yang aku bagikan ada manfaatnya buat teman-teman. Dulu nih, teman-teman, waktu pertama aku jadi seorang ibu baru gitu ya, baru pertama kali semuanya pasti mengalami lah ya, menjadi seorang ibu baru gitu. Aku itu rasanya tuh kayak kaget gitu, teman-teman. Duniaku itu seolah berubah gitu ya, dari yang kebiasaan, cara apapun gitu loh teman-teman, semuanya jadi berubah. Pola hidup gitu ya, pola pikir, bahkan pola makan juga berubah sepertinya teman-teman. Karena kebetulan di zaman aku ya, di zaman aku melahirkan itu, kalau untuk mendapatkan seperti ilmu-ilmu gitu ya, kayak ilmu parenting atau ilmu apapun gitu loh teman-teman, agak susah untuk aksesnya gitu teman-teman. Mungkin beda ya, mungkin ada beberapa orang juga yang mungkin gampang gitu teman-teman, meskipun udah 10 tahunan yang lalu gitu ya. Tapi kalau aku kebetulan ya seperti itu teman-teman. Aku itu benar-benar apa ya, nggak tahu apa-apa gitu teman-teman. Benar-benar yang kaget lah pokoknya ya. Oh ternyata seperti ini ya jadi seorang ibu gitu teman-teman. Bahkan yang aku lakukan itu sebenarnya persis seperti orang-orang di sekitarku, di lingkunganku lakukan gitu teman-teman. Karena yang aku lihat kan seperti itu ya di lingkunganku. Kalau ibu itu harus seperti ini, kalau udah jadi istri itu harus seperti ini. Banyak sekali seperti ada standar-standarnya gitu loh teman-teman. Kalau misalnya kita melewati standar itu, kita itu seperti apa ya, orang yang berbeda, dan sepertinya itu bukan hal yang yang lumrah ya teman-teman. Jadi misalnya kalau udah jadi ibu itu, kita itu harus ini, jangan sampai ya santai-santai gitu teman-teman. Maksudnya gimana ya? Kalau misalnya gini nih, kalau anak tidur misalnya kan, kita kalau masih jadi ibu baru itu kan rasanya tuh pengen istirahat juga ya. Karena kan pola tidur kita juga berubah tuh. Kita jadi tidur malamnya itu jadi nggak teratur, bahkan ada yang sampai nggak tidur gitu ya. Itu tergantung dari kondisi bayi kita masing-masing. Jadi kalau misalnya di saat-saat misalnya nih di siang hari gitu ya, misalnya anak bayiku gitu ya, anakku udah tidur gitu ya teman-teman, udah aku tidurin, terus rasanya tuh pengen juga istirahat gitu teman-teman. Sementara situasi yang aku lihat selama ini, kalau misalnya ibu-ibu itu kalau misalnya anak istirahat, semuanya itu harus gercep gitu, harus beberes rumah, harus cepat ini itu. Nanti kalau misalnya ada sempat waktu buat istirahat, baru istirahat, misalnya anak belum bangun gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak keburu nih, misalnya kita baru selesai mengerjakan ini itu, ternyata anak kita udah bangun, ya berarti kan pekerjaan kita udah beres, kita udah siap lagi meladeni atau mengasuh anak kita gitu teman-teman. Tapi setelah aku pikir-pikir ya teman-teman, sebenarnya ya aku kasihan gitu loh teman-teman. Kenapa ya dulu aku kalau dibilang boleh sangat keras, kayak nggak menyayangi diriku gitu ya pada saat itu ya. Tapi aku nggak menyalahkan siapa-siapa, nggak menyalahkan keadaan lingkungan siapapun ya teman-teman. Ini cuma benar-benar cuma sharing gitulah ya, cuma berbagi gitu loh teman-teman. Jadi aku mohon maaf gitu, takutnya nanti salah sangka gitu teman-teman, takutnya keliru gitu ya. Aku nggak menyalahkan siapapun gitu teman-teman, karena pada saat itu memang seperti itu gitu ya kondisinya.
Jadi sebenarnya ya teman-teman, setelah aku pelajari, anakku udah mulai besar gitu ya, itu aku baru menyadarinya itu setelah sekarang-sekarang gitu teman-teman. Setelah anakku udah besar, udah masuk sekolah gitu ya. Dulu kenapa ya semua prioritasku itu semuanya anak-anak gitu ya, anak sama suami ya. Tapi yang paling besarnya itu anak. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya teman-teman, prioritas itu memang keluarga gitu ya. Tapi kan sambil juga kita prioritas kita juga jangan sampai melupakan diri sendiri gitu teman-teman. Itu benar-benar pengalamanku seperti itu ya teman-teman. Aku itu jadi nggak punya dunia lagi gitu teman-teman. Duniaku itu ya cuma anakku gitu ya. Pada saat anakku udah lahir, suami gitu. Jadi aku itu kesannya ya, kalau aku merasanya aku tuh kayak nggak sayang lagi dengan diriku gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya makan nih, semuanya misalnya kalau misalnya makan sesuatu gitu, yang aku pikirkan itu yang untuk disenangkan itu adalah orang-orang di sekitarku gitu teman-teman. Aku bahkan sering mengabaikan diriku sendiri, sebenarnya aku juga pengen loh makan yang enak gitu ya. Aku juga pengen loh istirahat, menikmati waktuku sendiri gitu ya teman-teman. Tapi semuanya itu aku abaikan karena dalam pikiranku itu aku udah jadi istri, udah jadi ibu gitu teman-teman. Jadi rasanya itu egois gitu kalau misalnya aku sampai uh, nggak memprioritaskan dan nggak menomorsatukan mereka gitu teman-teman, suami sama anak gitu ya. Jadi aku rasa aku tuh nggak apa-apa gitu ya, aku harus seperti ini. Padahal di lain sisi sebenarnya aku juga punya kebutuhan gitu ya. Aku juga pengen happy, pengen santai gitu ya. Kalau misalnya pekerjaan rumah itu nggak beres sebenarnya juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi tapi tuntutan pada saat itu teman-teman, kalau misalnya kalau misalnya nih ya, anak kita tidur nih misalnya, kita belum beres nih pekerjaan rumahnya, itu kondisi di saat itu kita itu seolah-olah apa ya, seorang ibu yang pemalas gitu loh teman-teman. Karena semua orang melakukan hal yang sama, mereka semuanya itu rajin gitu ya. Semuanya serba cepat, pokoknya semuanya itu dikerjakan tanpa tanpa harus istirahat gitu teman-teman. Seolah-olah itu nggak boleh gitu ya, nggak boleh menyenangkan diri sendiri gitu karena punya anak. Itu dulu ya teman-teman, mungkin itu mindsetku ya, karena aku melihat sekitar gitu ya. Kebetulan juga belum ada yang memberitahu gitu teman-teman, karena mereka juga nggak tahu ya, sama-sama nggak tahu. Jadi makin kesini aku itu belajar gitu teman-teman, karena ada di satu titik aku itu benar-benar udah kecapean, mungkin ya capek, mungkin boleh dibilang stres gitu ya, karena terlalu banyak sekali yang aku kerjakan. Itu kan setiap hari ya, berulang-ulang gitu teman-teman. Kemudian aku juga pernah sampai waktu itu sakit gitu loh teman-teman. Kemudian aku juga pernah mengalami kecemasan itu loh, kesakitnya teman-teman. Karena aku kurang memperhatikan diriku gitu loh teman-teman. Mungkin kita itu bisa ya berharap juga orang lain yang ngerti gitu ya, yang memberikan perhatian, tapi sebenarnya alangkah lebih baiknya ya teman-teman, kita sendirilah yang memberikan perhatian untuk diri kita sendiri gitu, karena orang lain juga sebenarnya juga membutuhkan gitu ya perhatian dari kita, tapi kan teman-teman, masing-masing aja sebenarnya ya. Kalau kita udah memperhatikan diri kita sendiri, udah menyayangi diri sendiri, secara mengalir aja pasti kita akan menyayangi juga, memperhatikan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita lah pastinya ya. Itu akan lebih besar lagi gitu teman-teman. Mungkin lebih ini ya, perhatian kita itu akan lebih lagi dari sebelumnya, dari yang sebelum kita menyayangi diri sendiri gitu, sebelum kita memperhatikan diri sendiri. Kita kan akan merasa terisi penuh gitu ya, tangki tangki kasih sayangnya dengan diri sendiri gitu teman-teman. Itu sih pengalaman aku ya teman-teman. Kalau misalnya kalian ada pengalaman juga, boleh komen di bawah ya teman-teman. Dan aku juga minta maaf nih kalau misalnya ada dari
sharing aku ini mungkin tidak berkenan gitu loh teman-teman. Tapi di sini aku benar-benar menceritakan tentang pengalamanku dan tidak menyalahkan siapapun orang terdekatku atau lingkungan gitu ya. Jadi untuk saat ini aku itu benar-benar ya, kalau aku capek ya udah memang nggak aku kerjakan dulu gitu. Kebetulan kan sebenarnya ya suamiku juga nggak pernah marah gitu teman-teman kalau misalnya aku nggak mengerjakan sesuatu itu. Bahkan dia boleh dibilang itu kayak coba istirahat aja gitu, jangan terlalu dipaksakan diri gitu sebenarnya ya, suami sering bilang ya. Cuman akunya yang belum sadar gitu teman-teman, terlalu berambisi untuk mengerjakan sendiri sampai melupakan diri sendiri gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya kalian udah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Ini videonya udah mau selesai nih. Semoga ini bisa memberi manfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Jangan lupa dukung dengan subscribe, like, komen, dan share. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye. When nothing really matters, that's all I want.